Assalamualaikum Sobat Taat. Tidak kita pungkiri bahwa kedahsyatan fitnah Dajjal sudah bisa dirasakan oleh umat Islam bahkan semenjak zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal, sampai para nabi-nabi sebelumnya pun memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya, apakah saat ini sudah dekat dengan kemunculannya? Akankah generasi manusia sekarang ini berhadapan dengan Dajjal? Sebelum kita simak beritanya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal berita dan fakta menarik dari dunia Islam lainnya. Ada sebuah hadis sahih yang menceritakan tentang pertemuan seorang sahabat Nabi dengan Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan tersebut, dikisahkan seorang laki-laki bernama Tamim Ad-Dari yang menaiki sebuah perahu bersama 30 orang lainnya. Perahu mereka dipermainkan ombak di laut selama 1 bulan dan setelahnya berlabuh di suatu pulau. Di pulau tersebut mereka didatangi seekor binatang yang banyak bulunya dan mereka tidak bisa membedakan mana bagian depan dan belakang dari binatang ini. Rombongan Tamim berkata, "Celaka kau! Apakah kamu ini?" Binatang itu menjawab bahwasanya dia adalah mata-mata dan menyuruh Tamim dan rombongannya untuk pergi kepada seseorang yang berada di dalam gua karena orang tersebut merindukan berita mereka. Sesampainya di gua, Tamim bertemu dengan Dajjal dan mereka berdialog mengenai berita di bumi dan tentang keluarnya Dajjal serta ketidakmampuannya memasuki kota Mekah dan Madinah. Kemudian Tamim membawa berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda yang artinya, "Aku berasa takjub dengan cerita Tamim Ad-Dari. Sungguh cerita Tamim itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu, juga mengenai kota Mekah dan Madinah. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu berada di lautan Syam atau di lautan Yaman, bukan dari arah timur." Dari hadis yang sama terdapat kesimpulan bahwa kemunculan Dajjal akan ditandai oleh 3 tanda alam. Pertama, Danau Tiberias akan mengering. Danau yang berlokasi di antara negara Palestina dan Suriah ini sempat diberitakan susut 1 cm setiap harinya pada tahun 2018 silam. Keadaan air danau yang semakin menyusut tersebut kerap kali dikaitkan dengan akhir zaman dan kemunculan Dajjal. Namun belakangan diketahui bahwa debit air dari Danau Tiberias kembali naik bahkan memenuhi danau tersebut. Kedua, terjadi kekeringan selama 3 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal, langit akan menahan 1/3 dari air hujannya dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Ketiga, terjadi kelaparan panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan di tahun ketiga langit menahan seluruh yang ada padanya dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku. Tanda akhir zaman sudah banyak disampaikan kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih dan tidak ada satupun yang menyebutkan secara spesifik kapan Dajjal atau hari kiamat akan datang. Sudah dekat atau tidaknya kemunculan Dajjal, sebaiknya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Mengetahui.
Adapun tugas kita adalah terus meningkatkan keimanan dan mendakwahkan Islam yang hak kepada keluarga dan orang di sekitar kita. Sehingga ketika cobaan dan fitnah itu datang, Allah akan memasukkan kita kepada golongan hambanya yang selamat. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.